Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa jangka sorong itu merupakan alat ukur dari besaran pokok panjang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jangka sorong mempunyai dua macam skala. Yang atas ini namanya skala utama. Sedangkan yang bawah ini disebut dengan skala nonius. Sebelum kita hitung berapa hasilnya, kita cari tahu dulu berapa nilai garis pada jangka sorong, baik itu di skala utama maupun skala nonius. Skala utama untuk selanjutnya akan saya beri nama SU. Kita lihat dulu. Skala utamanya ini yang ada di gambar ini, di sini ada angka 4 dan angka 5. Maka cara mencari nilai garisnya adalah 5 dikurangi 4. Dan ini nanti disesuaikan dengan berapa angka yang ada di setiap soal. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dibagi di antara 4 sampai 5 ini ada berapa garis? Kita hitung. Mulai dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 garis, berarti dibagi 10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Maka nilai garis pada skala utamanya adalah 0,1. Sekarang kita ke skala nonius. Di sini ada angka 0 sampai 5. Caranya sama, 5 dikurangi 0. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Dibagi berapa garis antara 0 sampai 5? Kita hitung. 0-nya tidak perlu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 garis. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Artinya 1 garis bernilai 1. Artinya apa? Untuk skala utama 1 garis bernilai 0,1, maka setiap bertambah 1 garis nilainya bertambah 0,1. Contoh ini 4. Kalau 1 garis nilainya 0,1, maka 4 ditambah 0,1, 4,01. Ditambah 0,1 lagi, 4,02, 4,03, 4,04, 4,05, 4,06, 4,07, 4,8, 4,95. Kalau skala nonius artinya 1 garis nilainya 1. Berarti setelah 0 ditambah 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita cari berapa nilainya skala utama. Untuk skala utama, cara mencari nilainya adalah dilihat nolnya skala nonius. Cari garis di skala utama yang lurus dengan nolnya skala nonius. Ternyata tidak ada. Jika tidak ada, maka ambil garis di sebelah kirinya 0 skala nonius. Di kirinya 0 skala nonius berarti ini. Berapa ini tadi nilainya? Kalau ini 4, 1 garis nilainya 0,1, berarti ini 4,1, 4,2, 4,3. Maka nilai skala utamanya adalah 4,3. Satuannya cm. Sekarang kita cari nilai dari skala nonius. Caranya, cari garis pada skala nonius yang benar-benar lurus dengan skala utama. Kita lihat mulai dari 0. Tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus. Baru ini yang lurus. Saya beri tanda dulu. Kalau 1 garis pada skala nonius bernilai 1, maka ketika ini 5, 5 ditambah 1, 6, maka ini nilainya adalah 6. Saya tulis di sini 6 dikali 0,01. Apa ini? Ini adalah skala terkecilnya jangka sorong dalam bentuk gambar. Kalau kita menggunakan jangka sorong, mengukur menggunakan jangka sorong, maka skala terkecilnya bisa kita lihat di alat tersebut.
Tetapi ketika kita mengukur atau membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, maka skala terkecilnya selalu 0,01 cm dan ini nilainya tetap tidak boleh dirubah. Ini jangan diganti 0,1, jangan diganti 0,05 dan seterusnya. Harus 0,01. 6 dikali 0,01 berapa? 0,06 cm. Sehingga hasil pengukuran jangka sorong ini adalah skala utama 4,3 cm ditambah dengan skala noniusnya 0,06 cm, hasilnya 4,36 cm. Sekarang kita ke alat ukur panjang yang berikutnya, yaitu mikrometer skrup. Sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer skrup juga mempunyai dua skala. Yang mendatar ini namanya skala utama, dan yang tegak ini namanya skala putar. Sama seperti tadi, kita cari dulu berapa nilai garis pada skala utama dan skala nonius. Untuk skala utama, di sini ada angka 8 dan 9. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Dibagi antara 8 sampai 9 ada berapa garis? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10 garis 0,1. Berarti satu garis pada skala utama ini bernilai 0,1. Artinya lagi, setiap bertambah satu garis, nilainya bertambah 0,1. Jika ini 8, 8 ditambah 0,1, 8,1. 8,1 ditambah 0,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9. Sekarang skala putar. Di sini ada angka 10 dan 15. Maka nilai garisnya adalah 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Dibagi antara 10 sampai 15 ada berapa garis? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 garis. 5 dibagi 5, 1. 1 garis nilainya 1. Jika ini 10, 10 tambah 1, 11. 11 tambah 1, 12. 13, 14, 15. Sekarang kita cari hasilnya. Hasil pengukurannya. Kita cari dulu berapa nilainya pada skala utama. Caranya, cari garis pada skala utama yang paling ujung, yang paling kanan. Ternyata yang paling kanan adalah ini. Berapa ini nilainya? Jika skala utama satu garis nilainya 0,1, maka kalau ini 9, ini 9,1, 9,2. Satuannya milimeter. Kemudian skala putar. Caranya, cari garis pada skala putar yang benar-benar lurus dengan garisnya skala utama. Garisnya skala utama adalah ini, yang lurus adalah ini. Saya beri tanda dulu. Berapa ini tadi nilainya? Kalau skala putarnya satu garis bernilai 1, ketika ini 10, 10 tambah 1, 11, ini 12. Maka nilai skala putarnya adalah 12 dikali 0,01 mm. Sama seperti jangka sorong tadi, ini adalah nilai skala terkecil. Harus 0,01 mm, tidak boleh diganti. Jangan diganti 0,02, 0,01 dan seterusnya. Harus 0,01. 12 dikali 0,01 berapa? 0,12 mm. Sehingga hasilnya adalah skala utamanya 9,2 mm ditambah 0,12 mm. Hasilnya 9,12
mm.